Untuk melihat dinamika yang terjadi dalam KTT ASEAN kali ini, kita akan membahasnya bersama Guru Besar Politik Internasional Universitas Pelita Harapan, Alexius Jemadu. Selamat sore, Prof. Selamat sore. Ya, Prof, ini deklarasi Kuala Lumpur 2025 sudah diumumkan kemarin ya, dan juga KTT sudah selesai. Tapi sepertinya, Prof, seperti biasa, komunike saja, tidak ada hasil atau output pun yang sebenarnya nyata begitu. Pandangan Anda? Ya, ini sebenarnya bisa dimengerti dalam kondisi global saat ini ya, terutama dengan adanya perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok dan juga negara-negara ASEAN kena tarif dari Trump itu ya, dan mereka mempunyai kepentingan yang agak sulit disatukan, masing-masing punya kekhasan tersendiri ekonomi dan perdagangannya. Dan sulit sekali mereka merumuskan satu sikap bersama yang bisa menyeragamkan di antara negara-negara ASEAN ini. Karena itu mungkin itu menjadi tantangan di dalam KTT ke-46 ini. Tapi pada saat yang sama mereka sadar bahwa kohesi ASEAN itu tetap diperlukan gitu ya. Karena negara-negara besar ini juga pandai memanfaatkan perbedaan di antara negara-negara ASEAN untuk menguasai atau mengontrol perdagangan dengan masing-masing negara-negara ASEAN ini. Terutama Anda melihat sikap dari Amerika Serikat di bawah Trump ini mengenakan tarif yang berbeda-beda kepada mereka. Ada yang tinggi, ada yang kemudian lebih rendah sedikit, dan itu menunjukkan keragaman dari keunikan masing-masing negara-negara ASEAN itu yang mungkin mempersulit suatu sikap bersama yang dirumuskan secara tegas dan eksplisit ya, di tengah ketidakpastian global, di tengah banyak hal yang membuat mereka kembali kepada kepentingan nasional masing-masing, dan masing-masing sekarang melihat ke dalam seperti apa tindakan atau negosiasi yang dilakukan dengan negara-negara besar itu, terutama dengan Amerika Serikat. Gitu. Oke, Prof, kita melihat ini ada agenda KTT BIM-EGA ya, bagaimana kelompok negara ini kemudian sekarang fokus untuk membahas Indonesia di bagian, maksud saya ASEAN bagian timur, ini termasuk wilayah-wilayah kita yang berada di timur. Apakah pembahasan ini juga berkaitan dengan masuknya PNG dan 3 Timor Leste, Prof? Ya, itu sangat penting bagi Indonesia ya, di bawah pemerintahan Presiden Prabowo itu pembangunan di wilayah timur itu semakin penting, dan tentu saja tindakan atau kebijakan untuk menyertakan kerjasama internasional di dalam pembangunan Indonesia itu sangat penting ya. Dan negara-negara di sekitar kita ini seperti Brunei, Filipina, Malaysia itu kita libatkan untuk membangun satu jejaring pembangunan, mengingat masalah-masalah di daerah perbatasan itu kan mirip-mirip ya, sama, dan perlu kerjasama internasional lintas batas agar potensi ekonomi di situ bisa dioptimalkan kalau kita memobilisasi sumber daya internasional ya, termasuk misalnya investasi dari negara-negara tetangga itu. Jadi karena itu kerjasama di bagian Indonesia Timur itu sangat penting. Dan jangan lupa dalam kaitan dengan Timur Leste dan Papua Nugini, Indonesia adalah gerbang mereka untuk menuju ke Asia ya, yang sedang bertumbuh saat ini. Jadi Indonesia dalam hal ini melihat dirinya sebagai jembatan yang nanti membuka pintu kesempatan perdagangan dan investasi bagi Timor Leste dan Papua Nugini, sehingga kita juga diuntungkan oleh engage mereka dengan kawasan ini. Nah, selain itu juga ada baiknya memang Timor Leste ini dan Papua Nugini ini menyatu dengan Asia Tenggara yang lain yang di dalam ASEAN ini ya. Karena kalau mereka dikooptasi oleh negara besar, maka nanti akan menimbulkan keamanan regional ya bagi ASEAN. Karena itu kalau keduanya integrasi dengan ASEAN itu dari segi keamanan, dari segi ekonomi, dari segi sosial budaya itu manfaatnya besar, terutama bagi Indonesia yang berbatasan langsung dengan Papua Nugini dan Timor Leste. Selain itu kita juga ada prioritas untuk diplomasi ke Pasifik Selatan.
ya. Itu kita ada kepentingan di sana karena kita ada persoalan itu di Papua, jadi kita membutuhkan dukungan dari negara-negara tetangga itu bahwa kita sedang membangun ekonomi di Papua untuk keutuhan wilayah RI ya, termasuk misalnya penanganan yang kita lakukan di Papua itu kan kita butuhkan suatu kerjasama dengan negara tetangga PNG, Oke, kita juga butuh oke, kerjasama dengan Timor Leste, itu semuanya termasuk di dalam diplomasi yang dirancang oleh Presiden Prabowo saat ini supaya tidak ada gangguan kepada stabilitas di kawasan ini maupun kebijakan ekonomi yang sekarang ini targetnya cukup tinggi ya. Target pertumbuhan 8% itu membutuhkan lingkungan sekitar yang aman, yang kondusif, dan itulah oke, tujuan diplomasi di bawah Presiden Prabowo dan Menlu Sugiono ini. Gitu. oke. Karena PNG juga bagian dari ini ya, Prof ya, MSG ya, ini kelompok blok di sana begitu. Prof, ini Iya, ada satu betul, hal, betul. ya, ada satu hal, Prof, bahwa tanpa Timor Leste saja, ketimpangan ekonomi di antara negara ASEAN saja sudah jadi isu gitu. Anda melihatnya seperti apa? Betul. Ya, itu memang jadi satu persoalan. Tapi kalau negara-negara ASEAN ini sepakat semua bahwa Timor Leste nanti dalam KTT berikut itu sudah jadi anggota resmi, itu hal yang cukup baik ya. Memang nanti akan ada penyesuaian karena 10 negara ASEAN yang lain ini kan sudah lebih maju ya dan mereka sudah terbiasa dengan kerjasama ASEAN selama ini dan nanti penyesuaian oleh Timor Leste itu membutuhkan waktu. Tapi kalau mereka semua menerima bahwa Timor Leste itu memang ada baiknya bersatu dengan ASEAN, maka mereka sudah siap untuk menanggung katakanlah pengorbanan itu, misalnya mengatakan adjustment yang dilakukan oleh Timor Leste itu, tetapi dengan masuknya Timor Leste akhirnya wilayah Asia Tenggara sebagai suatu entitas keamanan regional itu menjadi semakin menyatu. Jadi tidak ada yang terpisah. Nah, itu Oke, sangat penting untuk membangun stabilitas regional dan juga memperkuat kredibilitas ASEAN bahwa ASEAN itu menjadi semakin relevan dengan bertambahnya anggota baru itu dan untuk keamanan di Asia Tenggara, ASEAN itu tetap menjadi sentral ya, centrality of ASEAN ya baik, Prof. sebagai pusat dan jangan sampai itu beralih ke negara besar. Itu yang tidak dimaui oleh negara-negara ASEAN ini. Gitu. Baik, Prof, saya harus tanya ini, apakah nanti ketika misalnya Timor Leste dan PNG ini bergabung, apakah tidak menjadi beban baru ASEAN, Prof? Myanmar saja kita nggak beres-beres, Prof. Ya, itu betul memang menjadi catatan ya, antara lain suara-suara kritis mengatakan itu. Tetapi jangan lupa ada kepentingan yang lebih besar ya. Nah, risikonya akan lebih besar kalau mereka dikooptasi justru oleh kekuatan lain, oleh pihak lain. Dan negara-negara besar ini kan sedang mencari atau memperluas pengaruh mereka ke segala arah ya, rivalry di antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Nah, seandainya mereka jatuh ke pangkuan negara-negara besar itu dan meninggalkan ASEAN, itu nanti menimbulkan kerepotan tersendiri. Tapi Oke, dengan mereka bergabung dengan ASEAN ini, maka keamanan di wilayah ini itu akan ditangani bersama 10 negara ASEAN lainnya. Itu jauh lebih penting bagi ASEAN karena ASEAN didirikan itu antara lain untuk menciptakan regional stability yang dibutuhkan karena semua negara ASEAN kan sedang membangun, membenahi ekonominya dan itu butuh keamanan dan stabilitas regional. Nah, baik. bergabungnya Timor Leste dan kemudian nanti PNG itu akan jauh lebih baik ya dalam menangani atau mencapai prioritas stabilitas regional yang dimaksud itu tadi. Oke, Gitu. baik. Baik, kita akan melihat ya, Prof, perkembangan nanti dinamika di ASEAN ini dan juga bagaimana nanti perkembangan dari Timor Leste serta PNG untuk masuk ke ASEAN. Prof, terima kasih Prof untuk perspektif Anda di sore hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.